Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan segenap larangannya. Dan juga kita tidak lupa menyampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada beliau salawat dan salamnya semoga tercurah. Beliau adalah junjungan kita, panutan kita yang membawa umat Islam kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi contoh bagi segenap manusia dan rahmat bagi segenap alam. Dan juga kita tidak lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkah limpah dan rahmatnya sehingga kita dapat hadir di majelis mulia ini dalam rangka beribadah berjamaah. Dan syukur kita yang terbesar adalah bahwasannya kita dianugerahi oleh Allah hidayah yang besar, yaitu kita ditakdirkan sebagai muslim dalam bingkai agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madinah wa la yuqbala minha wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agamanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di yaumil akhir nanti mereka termasuk orang-orang yang merugi. Agama yang tidak diterima oleh Allah, seluruh amalan ibadahnya, perbuatan baiknya di dunia ini, sebaik apapun orang itu mengerjakan suatu kebaikan untuk dirinya dan orang lain, dan seberapa besarnya mereka ibadah sepanjang malam bahkan sepanjang tahun sekuat tenaganya, jika bukan dalam naungan Islam tidak akan diterima perbuatan baik dan ibadahnya. Tidak ada satu poin pun kebaikan amalnya yang dicatat di sisi Allah dan akan dibalas di yaumil akhir nanti. Tidak ada dan tidak mungkin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, huwa tabakum wa jalalaikum bidin min harajim millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina
ba'duhum minhu. Dia telah memilih kamu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadikan kamu dalam agama ini menjadi sempit. Maka ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamai kamu Muslim sejak dahulu. Dan juga tersebut di dalam Al-Quran. Dari ayat ini jelas kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan agamanya, yaitu untuk menegakkan Islam, karena Islamlah agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Ibrahim mengatakan, wa wasobiha Ibrahim banihi wa Yakub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berwasiat kepada anak-anak keturunannya dan juga Yakub beserta keturunannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih agama ini bagimu, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Bahwa jelas Ibrahim memerintahkan wasiat kepada anak-anaknya, bahwa kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dia adalah bapak Nabi dan Rasul. Dari anak keturunannya banyak yang menjadi Nabi dan Rasul, termasuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dari jalur Ismail. Maka Rasulullah lahirlah sebagai seorang Nabi dan Rasul yang terakhir. Kemudian agama Islam yang mana yang disebutkan Ibrahim tadi? Kalau kita kaji dalam sebuah tafsir, Ibnu Abbas mengatakan Islam yang dikatakan oleh Ibrahim itu adalah, kata Allah, sebagaimana Allah yang telah ajarkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada agama lain yang dikatakan bahwa semua agama itu benar dengan konsep pluralisme, sebetulnya konsep pluralisme itu adalah konsep yang salah. Mana mungkin semua agama benar? Yang benar adalah yang Allah sebutkan, karena yang berhak benar dan tidaknya dalam persoalan beribadah kepadanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Melalui apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan konsep agama benar? Melalui firman-Nya, yaitu Al-Quran. Benarkah itu Al-Quran firman Allah? Benar. Sampai sekarang pun tak ada satu manusia atau bangsa atau negara pun, jika manusia seluruh dunia berkelompok beserta jin dan malaikat untuk membuat satu surat semisal Al-Quran, tidak akan mampu. Itu membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar, bahwa di dalam isinya benar dan apa yang disampaikannya benar. Maka jika kita berada di dalam agama yang benar, agama Islam, tak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka kita sebagai seorang muslim, jika mengaku dirinya muslim, tidak hanya sekedar dalam ucapan dan keyakinan, tapi harus diwujudkan dalam suatu konsep keimanan yang benar-benar sesuai dengan apalah yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan. Di samping itu juga kita sebagai muslim punya konsekuensi di dalam kita menjadi seorang muslim. Konsekuensi yang pertama adalah bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan agamanya. Maka 5 pilar Islam itulah yang kita tegakkan. Apa pilar Islam itu? Yaitu rukun Islam yang 5. Mengucap 2 kalimat syahadah, mendirikan sholat, siam di bulan Ramadan, zakat,
dan menunaikan ibadah haji. Jika kita tidak mempunyai kemampuan untuk menegakkan yang 5 itu, paling tidak minimal kita menegakkan 3, yaitu mengucapkan kalimat syahadat dengan penuh keyakinan dan berupaya untuk mewujudkan dalam ucapan dan perbuatan, dan juga mendirikan sholat, tidak hanya sekedar mengerjakan tapi mendirikan, mengajak semua rekan kita, saudara kita, anak kita, dan juga orang yang lain kita ajak, muslim kita, untuk meramaikan masjid. Kemudian siam di bulan Ramadan. Jika itu ditegakkan 3 saja, insya Allah agama ini akan bagus. Ya. Agama ini akan benar-benar mencerminkan suatu agama yang hak. Ya. Dan yang kedua, konsekuensi kita sebagai muslim adalah hidup rukun dan damai kepada semua orang, terutama kepada sesama muslim. Al-muslimu wa man salima muslimina min yadihi wa lisanihi. Siapakah muslim itu? Siapakah mukmin itu? Adalah dia yang menjaga tangan dan lisannya untuk tidak mengganggu saudaranya. Ya. Jika kita mengaku orang Islam, maka lisan dan tangannya jangan sampai melukai saudaranya. Kemudian konsekuensi yang selanjutnya adalah sesama muslim tolong menolong. Kula muslim ahul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadikanlah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'din. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong dari sebagian yang lainnya. Dan konsep ini tidak mudah untuk kita kerjakan, namun mudah untuk diucapkan. Maka dari itu, marilah, jika kita mengaku seorang muslim, tegakkanlah di hati dan jiwa kita bahwa kita adalah saudara muslim yang sejati, saudara muslim yang komitmen terhadap apa yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang lainnya, komitmen kita sebagai muslim adalah kita ibarat suatu bangunan. Konsepnya adalah saling menguatkan, tidak boleh saling melemahkan muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Apalagi sesama antar teman, apalagi antara sesama kolega, sahabat dan lainnya, tidak boleh saling melemahkan, justru saling menguatkan. Kemudian Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Apa yang dimaksud dengan tubuh yang satu? Agar kita punya empati, agar kita punya peduli terhadap muslim yang lainnya. Di mana saudara kita menderita kesusahan, jangan segan-segan kita untuk meringankan bantuan kepada saudara kita. Dan yang selanjutnya masih banyak lagi. Namun yang paling penting dalam hal ini adalah bahwasanya kita sebagai muslim punya konsekuensi. Bagaimana kebenaran itu akan tegak? Kuncinya adalah kepemimpinan. Maka kita sebagai muslim jangan memilih orang kafir menjadi pemimpin. Jangan kita memilih Nasrani Yahudi menjadi pemimpin kita. Dan juga jangan kita memilih saudara kita yang menjadikan agama ini lemah, yang menjadikan agama ini terinjak-injak, yang menjadikan agama ini berantakan. Maka pilihlah orang-orang Islam yang baik. Di antara kita banyak muslim yang baik, dialah kita pilih menjadi pemimpin agar agama ini tegak. Seberapa besar pun kebenaran yang kita usung, masih kalah dengan segenggam kekuasaan. Kekuasaan sedikit akan mampu memutarbalikkan kebenaran. Maka kuncinya adalah pemimpin.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwanu fiddin usikum wa ya bittaqwallaha haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di khutbah yang kedua ini, bahwasannya konsep pluralisme adalah konsep yang dipaksakan bagi umat Islam. Setiap umat beragama boleh membenarkan agamanya, namun yang tidak boleh adalah memaksakan kebenaran agama itu kepada orang lain. Di dalam Islam la ikraha fiddin, di dalam Islam tidak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Jelas konsep Islam di situ. Ini adalah konsep rahmatan lil alamin dalam kita membangun suatu konsep masyarakat yang damai, di mana masing-masing keyakinan silakan berpegang pada keyakinannya. Islam sudah jelas, tidak usah dengan konsep pluralisme menyalahi konsep daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Marilah kita akhir tausiah di hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kuat iman dan Islam kita di dalam hati dan jiwa kita, mengingat bahwa musuh-musuh Islam selalu tidak ada henti-hentinya merongrong keyakinan dari diri setiap muslim yang berada di dekatnya maupun yang jauh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Allahumma asinna akibatana bil umri kulliha wa ajirna min dunya wa ajabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar.